pekerjaan Allah itu yang mengubah, mengkoreksi, menuntun, mengampuni, mengarahkan, dan terus memberkati, mengurapikan. Amin. Kami butuh rahmat-Mu Tuhan. Kami butuh urapan dan hadirat-Mu. Turun memenuhi kami di tempat GBI Pengharapan ini. Amin. Bapa di surga, hamba memberkati seluruh jemaat, amin, seluruh pengerja, amin, seluruh tim musik, terutama WL, dan hamba memberkati kuasa kerajaan-Mu turun di tempat ini. Amin. Hamba dibungkus oleh tubuh darah biru yang dahsyat, amin, sehingga bukan hamba lagi yang berkata-kata, tapi pribadi Yesus yang penuh kuasa itu berkumandanglah di tengah-tengah kami, sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh masuk ke dalam alam supranatural Allah. Demi kuasa firman Allah yang hidup, kami bertelut percaya dan bersyukur, menyembah dan berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Silakan duduk jemaat Kristus. Terpuji Tuhan, kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Dan terima kasih untuk WL, pemusik yang sudah menyampaikan betapa dahsyatnya puji-pujian untuk Tuhan. Karena hanya ada dua kekekalan di surga, penyembahan dan doa. Di surga tidak ada lagi firman, karena kita bertemu dengan firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di surga tidak ada matahari, karena mataharinya adalah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, selamat datang di GBI Pengharapan. Selamat datang di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengubah kita. Bapak Ibu dengar baik. Saya rutin datang ke kuburan suami saya. Saya rutin datang, bahkan ikut pekerja-pekerja saya meningkat usaha kuburan ayah dan ibu saya. Apa yang saya lihat di dalam kuburan itu? Nama suami saya, tanggal lahirnya, kemudian strik tanggal kematiannya dipanggil Tuhan. Saya pergi ke kuburan ayah ibu saya, nama ayah saya, strik kematiannya dan kelahirannya. Saya datang ke kuburan ibu saya, sama namanya, kelahirannya, strik kematiannya. Bapak Ibu dengar baik. Waktu saya datang ke kuburan suami saya, ayah saya, ibu saya yang membesarkan, melahirkan, menuntun hingga kami keturunannya bisa sebagai alat Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami. WL menyembah Tuhan, itu bukan karena kekuatannya, karena ada seorang ayah ibu, yaitu kakek neneknya, yang berjuang berdoa untuk semua keturunannya. Dari mana saya tahu? Waktu abang saya pergi ke luar negeri, ayah ibu saya dititip di rumah saya. Ada kira-kira seminggu. Kadang-kadang abang saya pergi 3 hari, dititip di rumah saya. Saya pagi-pagi datang mau kasih makan mereka. Saya lihat mereka berdoa, menyebut nama kami satu-satu sampai cucu-cucunya. Maka abang saya yang paling besar, gembala sidang di tempat ini. Abang saya nomor 2 juga hamba Tuhan. Saya nomor 3 paling kecil, selesai 3 keturunannya. 3 penyampai kabar baik, 3 pemuji penyembah Allah, dan keturunannya pun sama. Itu tidak kebetulan. Itu semua hasil doa dan penyembahan kedua orang tua saya. Sampai matinya orang tua saya tetap bishop di gereja Metodis. Bapak Ibu, apa arti saya cerita mengenai kuburan ini? Tanda kelahiran, strik kematian.
tahun, tapi stripnya kecil. Apa artinya strip itu? Perjalanan hidup manusia. Amin, amin. Kapan kamu lahir? Sampai detik ini Tuhan izinkan kamu hidup bernafas. Tapi kalau kita dipanggil Tuhan, ada kata strip di situ. Apa kata strip? Perjalanan dari kamu lahir sampai kamu menutup mata. Amin. Apa perjalanan hidupmu? Perjalanan hidupmu ada suka, ada duka, ada penderitaan, ada kesenangan, ada kebaikan, ada keburukan. Segala-galanya semua ada di situ, di strip itu. Ada perjuangan, ada kemiskinan, ada kekayaan, ada kerugian, macam-macam. Itu tanda strip. Itulah yang diumpamakan Tuhan sebagai perjalanan bangsa Israel dari Rameses menuju Kanaan. Bapak Ibu, bangsa Israel itu di Rameses itu penindasan penderitaan. Saking kekurangan air di Rameses itu, Rameses dipindahkan ibu kotanya ke Tunis. Tapi bangsa Israel tidak boleh pindah. Bahkan mereka disiksa, menderita. Harus mereka cari batu bara dan bekerja dan dicambuk jadi budak. Lalu mereka menjerit kepada Tuhan. Di kitab Keluaran dikatakan, jeritan mereka Tuhan Tuhan. Sehari sesudah Paskah Pesa bagi bangsa Yahudi, sehari, maka disitulah mereka bebas. Mereka lepas dari Rameses, penindasan penderitaan. Mereka merdeka. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak via Gaza? Kenapa mereka dari Sukot tidak langsung aja ke Kanaan? Karena kalau dari Rameses via Gaza menuju Beersheba, kota Kanaan, cuma 400 km. Itu diumpamakan seperti dari Jakarta ke Semarang. Selambat-lambatnya saya yang pemulihan kaki dari Tuhan paling berjalan 1 bulan. Tapi kenapa bangsa Israel 40 tahun mutar-mutar. Dari Rameses mereka ke Sukot. Apa arti Sukot? Sukacita. Apa arti Sukot? Kegirangan. Tadi dari Rameses penindasan, penderitaan. Kemudian mereka lepas sesudah 1 hari Paskah. Apa yang mereka perbuat? Mereka potong domba jantan, lalu mengambil darahnya, taruh di ambang pintu. Mereka lepas dari segala ikatan, penindasan, belenggu. Mereka berdikah. Lalu mereka berangkat ke Sukot. Sukot artinya sukacita. Sukot artinya sorak-sorai. Wah, di Sukot mereka bikin pondok, banyak sekali pondok. Makanya Sukat, kata jamak bahasa Indonesia jadi Sukot. Sampai sekarang bangsa Yahudi memperingati Sukot itu sebagai hari raya Pondok Damai. Saking sukacita. Apakah mereka hanya sampai di Sukot? Tidak. Mereka mengadakan lembah-lembah, pondok-pondok. Habis itu mereka berangkat lagi. Ada 42 persinggahan bangsa Israel. 42 persinggahan bangsa Israel. 42 ini mempunyai arti. Apa itu? Kaki dari Tuhan paling berjalan 1 bulan. Tapi kenapa bangsa Israel 40 tahun mutar-mutar.
yang mereka perbuat? Mereka potong domba jantan, lalu mengambil darahnya, taruh di ambang pintu. Mereka lepas dari segala ikatan, penindasan, belenggu. Mereka berdiri. Lalu mereka berangkat ke Sukot. Sukot artinya sukacita. Sukot artinya sorak-sorai. Wah, di Sukot mereka bikin pondok, banyak sekali pondok. Makanya Sukat, kata jamak bahasa Indonesia jadi Sukot. Sampai sekarang bangsa Yahudi memperingati Sukot itu sebagai hari raya Pondok Damai. Saking sukacita. Apakah mereka hanya sampai di Sukot? Tidak. Mereka mengadakan lembah-lembah, pondok-pondok. Habis itu mereka berangkat lagi. Ada 42 persinggahan bangsa Israel. 42 persinggahan bangsa Israel. 42 ini mempunyai arti. Apa itu? 6 angka manusia. Itulah nilai manusia. 6. Kenapa 6 nilai manusia? Karena manusia itu terbatas. 7 angka Tuhan. Kenapa 7? Karena Tuhan sempurna. 6 kali 7 sama dengan 42. 4 persinggahan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Sidang datang. Tuhan mendengarkan doa hadirnya. Terpuji Tuhan. Jadi itulah kehidupan kita. Perjalanan bangsa Israel dari Rameses yang penindasan, penderitaan, pindah ke Sukot. Sukot, sorak-sorai, sukacita. Mereka buat pondok-pondok begitu banyak, maka disebut Hari Raya Pondok Damai. Sampai saat ini bangsa Yahudi merayakannya. Bapak Ibu, tadi saya bilang perjalanan mereka 42 kota mereka harus lalui. 42. 6 angka manusia, 7 angka Tuhan sempurna. 6 itulah nilai manusia. 6 kali 7 42, 4 persinggahan. Saya tadi katakan waktu saya kuburan ayah, ibu dan suami saya, tanggal lahir strik, tanggal kematian strik. Itulah perjalanan manusia. Apa perjalanan hidupmu hingga detik ini? Tentu ada sukacita bukan? Tentu ada kegirangan bukan? Tentu ada duka cita bukan? Tentu ada tangisan bukan? Tentu ada sorak-sorai bukan? Silih berganti. Karena apa? Karena Yesus sendiri sering mengutip perjalanan bangsa Israel. Paulus sering mengutip perjalanan bangsa Israel. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Karena perjalanan itulah diumpamakan seperti perjalanan hidup kita. Hidup kita pun sama. Dari Rameses ke Sukot. Semua punya arti. Setiap kota yang dijalani 42. Mari kita buka Kitab Bilangan 33 ayat 1 sampai 17. Saya minta dengan kerendahan hati Bapak yang ada jenggotnya, ayo Pak silakan ke depan. Ini jemaat yang setia saya lihat. Bapak ini silakan Pak ke depan ambil mic. Jemaat yang setia ini. Lalu kemudian saya mengundang rohani saya, Pak Almex. Silakan ke depan kalau ambil mic. Ya. Silakan baca bergantian firman Tuhan. Ya. Pak Almex ambil mic-nya. Ya. Ayat 1, Bapak namanya siapa Pak? Bapak Riko. Bapak Riko tolong baca ayat 1, lalu ayat 2 Pak Almex. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir,
pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Sebentar, inilah perjalanan bangsa Israel. Ini ayat 1 ya, diterangkan. Lalu ayat kedua Pak Amin silakan. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan tingkat kelas. Dan inilah tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ya, tempat persinggahan. Hidup kita adalah tempat persinggahan. Banyak kota-kota yang kita lalui, dan semua punya arti tempat persinggahan kita. Di dalamnya penuh dengan penindasan, penderitaan, kehormatan kita bahkan diambil, dan lain sebagainya. Langsung Bapak Niko, ayat yang ketiga. Coba mic-nya agak mundur sedikit. Ya. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang keluar oleh tangan yang dinaikkan di mana semua orang Mesir. Iya, sebentar. Tadi kan saya sudah bilang, Rameses itu tempat penindasan, tempat sangat sakit, dicambuk jadi budak. Kotanya pindah karena kekurangan air ke Tunis. Tapi mereka tidak diizinkan pindah ke Tunis. Mereka di Rameses disiksa jadi budak. Lalu mereka menjerit dan jeritan mereka didengar Tuhan. Lalu mereka keluar dari Rameses dan seterusnya. Kembali ayat seterusnya. Sementara orang Mesir sedang mengumpulkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua orang sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para orang mereka. Ya, sementara orang Mesir menguburkan yang mati, tapi bangsa Israel membelah anak domba jantan sehingga darahnya keluar, dan darah itu ditaruh dalam pintu rumahnya. Itulah Paskah. Maka mereka mendapatkan kota Sukot, yaitu sukacita, kegirangan. Bapak Ibu, taruh di ambang hatimu, di ambang pikiranmu, di ambang hidupmu, itu strip darah Yesus. Maka engkau bebas dari belenggu, engkau bebas dari ikatan apapun, engkau bebas dari rancangan orang jahat, bebas dari segala rancangan iblis. Hanya darah Yesus jawabannya, tidak lain-lain. Belenggu apa yang tidak bisa dipatahkan oleh darah Yesus? Teruskan. Berangkatlah orang Mesir dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, itu yang saya bilang tadi, dari penderitaan mereka ke sukacita. Amin. Dari penderitaan, maka sampai sekarang disebut hari raya Pondok Daun bangsa janji. Terus kan? Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Ya, mereka berangkat ke Sukot. Saya mau tanya, sebetulnya Sukot itu apa? Tadi saya bilang bahwa mereka tidak pernah melalui Gaza langsung. Kalau mereka via Gaza, mereka langsung ke Beersheba, Kanaan. Tapi tidak. Mereka muter-muter 40 tahun. Padahal cuma 400 km, kalau jalan kaki cuma 1 bulan. Tapi mereka tidak ambil via Gaza. Atau mereka dari Sukot langsung ke Beersheba, ke Kanaan. Ini tidak. Mereka muter kemana? Ke Etam. Ada apa di Etam? Di Etam itu ada sesuatu yang membuat bangsa Israel merasakan apa ini. Lalu teruskan. Mereka berangkat dari Etam lalu balik ke pihak Ahiron dan di depan Baal Zebon. Kemudian berkemah di tangan Migdol. Ya, Etam artinya tajam, lorong-lorong yang tajam. Pernah Bapak Ibu berjalan dalam ketajaman dunia ini? Pernah Bapak Ibu berjalan dalam lorong-lorong yang tajam? Tidak mungkin tidak pernah. Kenapa saya bilang pernah? Karena Yesus sendiri mengutip perjalanan bangsa Israel. Rasul Paulus, nabi-nabi besar, nabi kecil, mengutip perjalanan bangsa Israel. Karena itulah perjalanan kehidupan umat Tuhan yang percaya padanya.
Tadi Rameses penindasan, kemudian pindah ke sukacita, kemudian ke Etam melewati lorong-lorong yang tajam, kemudian ke Pi Akhirah. Teruskan. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun tetap. Kemudian mereka berkemah di Mara. Ya, dengar baik-baik. Kemudian mereka berkemah di mana? Di Mara. Mara itu pahit. Air di situ pahit. Yesus buat yang pahit jadi manis. Air itu yang pahit bisa jadi manis. Bangsa Israel disebut sama Musa, kau bawa kami ke tempat gak ada air, kami kehausan. Maksudmu apa? Tapi Yesus mengubah yang pahit menjadi manis. Hidupmu pahit, kepahitan, dihina, difitnah, dicelakakan orang, diejek. Apa hidupmu? Tersisihkan, digoda, kehormatanmu terganggu. Tuhan bisa ubah menjadi manis. Itu kehidupan manusia. Tempat persinggahan 42 kota, 6 kali 7, 6 angka manusia, 7 angka Tuhan sempurna. Kalau kamu bersama Tuhan, semua kamu lewati lorong tajam, kesulitan, kesusahan, penderitaan, kerugian, penyakit, kemiskinan, rancangan orang jahat. Di tangan Tuhan cuman selesai. Persoalannya apa? Betulkah kamu setiap nafasmu bersama Tuhan? Amin. Atau setiap nafasmu kamu pikirkan A, B, C, D, dan seterusnya? Kalau seperti itu, airmu tetap pahit. Airmu nggak akan pernah manis. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah, nggak ada yang lain. Kepintaranmu tidak. Apamu? Tuhanmu. Di mana Tuhanmu? Ada bersama Rohmu. Amin. Lalu kenapa Roh itu tidak bekerja? Bukan Tuhan yang tinggalkan kamu, tapi kamu yang tinggalkan Tuhan. Teruskan, silakan. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Ya, lalu mereka ke Elim. Elim artinya apa? Palem. Waktu Yesus berangkat ke Yerusalem pakai keledai. Bapak Ibu tahu keledai nggak? Itu binatang yang kalau coba-coba diusik, walaupun dia lemah, dia akan marah. Keledai apalagi ditunggangi, oh dia lari. Tapi kenapa keledai ini nurut Yesus di atas punggungnya? Lalu orang Yahudi membuat palem. Hosana, Hosana, palem itu. Itulah 70 angka sempurna pohon korma. Palem artinya. Ada 12 mata air, 12 murid Yesus. Tuhan alirkan mata air kepada mereka. Apakah kita semua murid Yesus? Amin. Kalau kita murid Yesus, Tuhan akan alirkan aliran kehidupan. Kamu percaya itu? Amin. Kenapa kamu sering bimbang? Kenapa kamu sering bingung? Kata iblis di depanmu siap mengintimidasimu. Tadi saya sudah bilang, waktu saya kekuburan, suami maupun ayah ibu saya, apa yang tertulis? Kelahiran, kematian, strip. Kata strip perjalanan hidupmu. Coba hitung-hitung. Berapa kali kamu bimbang, kamu bingung? Berapa kali kamu menghadapi kepahitan, kamu ngamuk-ngamuk? Berapa kali kamu mengalami penindasan, penderitaan, penganiayaan, kamu ngambek sama Tuhan? Kok gini Tuhan? Berapa kali
hari kamu merasa susah, sedih, pilu, sakit, kamu bilang apa? Segini aja Tuhan. Kamu menangis. Saya jatuh di gereja ini, saya tidak pernah menyesal. Karena apa? Saya bilang, Tuhan, umur saya 60 lebih, mau jalan kepala 7, tapi kakiku 60 tahun lebih berjalan, berlari. Saya orang paling sering olahraga. Sampai anak saya, orang pekerja saya bilang, Bu, udah lebih dari 1,5 jam sudah Bu. Tidak, saya masih jalankan terus. Saya lompat, saya berlari. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan saya, anakku, siapa yang buat kakimu sampai seumur 60 lebih pun kamu masih bisa lompat-lompat? Saya bersyukur. Saya pernah mengalami jatuh dan sekarang saya bisa berdiri. Siapa yang lakukan? Karena saya mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam roh saya. Karena saya pegang janji Tuhan. Amin. Bukan hanya pegang, saya bilang, Tuhan, aku percaya janji-Mu. Dahsyat Tuhan kita. Amin. Teruskan, silakan. Mereka berangkat dari Elim, lalu berkemah di tepi laut Teberau. Ya. Mereka berangkat di laut Teberau. Teberau ini adalah danau besar menuju ke laut tengah. Tuhan membawa mereka ke laut tengah. Ada apa? Di ujungnya itu sudah Gilgal. Itu tepi jurang. Tapi Tuhan bawa ke situ. Kenapa muter? Saya dari rumah saya Tasbih menuju gereja ini. Kalau saya muter ke Krakatau, terus saya muter lagi ke Belawan, habis dari Belawan saya ke Lubuk Pakam, kapan nyampainya saya di gereja ini? Dari Tasbih kemari perkiraan bisa 15 menit. Tapi kalau saya langsung dari Tasbih ke Belawan, habis itu ke Krakatau, terus saya ke Lubuk Pakam, dari Lubuk Pakam saya jalan lagi ke Binjai. Berapa lama saya sampai di gereja ini? Gereja sudah tutup seminggu pun saya belum sampai-sampai. Begitulah perjalanan Israel. Mutar-mutar tidak sampai di Beersheba, Kanaan. Pertanyaannya, apakah hidupmu mutar-mutar? Itu aja yang kamu hadapi. Kesulitan, kesukaran, bolak-balik itu melulu, muter-muter terus. Apakah kamu merasa tidak ada ujungnya? Kenapa hidupku terus-menerus begini? Sebentar aku bawa mobil ada yang selip, sebentar ada orang yang merugikanku, sebentar ada orang yang pura-pura baik padaku, sebentar ada orang yang ngatain aku di depanku baik. Mutar-mutar itu terus. Jangan lupa, begitulah perjalanan bangsa Israel. Makanya Yesus mengutip ini sering, bahkan Rasul Paulus, Nabi besar, Nabi kecil mengutip perjalanan bangsa Israel. Karena itulah perjalanan hidup manusia. Jadi kalau kamu menghadapi lawan tajam, jangan pernah sedih. Terus ingat perjalanan bangsa Israel. Kamu lewati Onak dan Duri, kamu jangan pusing. Kamu lewati aja. Karena apa? Hidup ini cuma persinggahan. Cuma singgah aja di penderitaan itu. Habis itu lewat lagi. Saya waktu suami saya pergi, saya di situ sudah tahu suami saya mau pergi. Sangat tahu. Dari jauh sebelumnya hati saya sudah saya siapkan. Tapi begitu dia pergi, hari pertama, saya dengan anak saya malam-malam, tidak ada orang, kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur. Dan saya bisa tidur nyenyak. Apa itu? 1 tahun 1 bulan suami saya pergi. Kami ada rencana pulang dari sini, kami mau ke kuburan kembali. Saya akan melihat lagi tulisan itu, strip. Apa yang dilakukan kedua orang tua saya kata strip 80 tahun lebih hidupnya. Mendidik, membimbing anak-anaknya semua. Hingga seperti Bapak Ibu lihat, inilah kami. WL cucunya. Abang saya paling besar, pembala sidang. Bapak Ibu dengan
Gak ada yang kebetulan. Amin. Karena doa yang sungguh-sungguh sangat Tuhan perhitungkan. Amin. Jadi kalau di gereja ini ada bilang pendoa, saya pendoa, bahkan saya pendoa gembala sidang. Tapi kalau Ibu Sintia, saya nggak berdoa sama Ibu Sintia, cuma gembala sidang aja. Kamu berdoa, tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Kamu cuma sebut saya pendoa. Kamu tahu arti pendoa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap imanmu, kamu angkat doamu ke hadirat Allah. Tadi-pagi gembala sidang abang kandung saya yang saya kasih menelpon saya. Dek, mungkin saya tidak beribadah. Tidak abangku. Kamu gembala sidang. Kamu pengganti orang tua saya. Saya terlalu percaya kamu datang beribadah. Coba Bapak Ibu lihat dulu di belakang. Gembalamu duduk di belakang. Haleluya. Kamu tahu, anak saya doakan tulangnya. Saya doakan abang saya terus dan terus sampai di depan pintu. Kaki saya bilang apa? Saya bertemu abang saya masuk. Kalau saya masuk, abang saya juga masuk. Saya terlalu percaya itu. Ada buktinya doa itu. Amin. Karena apa? Sungguh-sungguh dengan iman. Bapak Ibu tahu kenapa bangsa Israel mutar-mutar? Kenapa saya nggak mutar dari tasbih ke Belawan, ke Lembut Pakam, ke Tebing Tinggi? Kenapa? Karena satu penyebabnya. Kehendaknya tidak pernah selaras dengan kehendak Tuhan. Maka hidupnya mutar-mutar di situ terus. Pertanyaan kita, berapa umurmu? Apakah kehendakmu selaras dengan kehendak Tuhan? Atau mau kehendakmu saja? Kalau kehendakmu, kamu akan menghadapi mara kepahitan. Kamu akan menghadapi padang gurun sin. Itu onak dan dulu. Jadi jangan kaget. Semua itu tempat persinggahan. Tapi kamu koreksi dirimu. Apakah sebenarnya ada roh Tuhan padaku? Amin. Atau aku yang meninggalkan Tuhanku? Amin. Aku seenaknya memakai hidupku dengan suka-sukaku. Amin. Teruskan ayat seterusnya 11 sampai 17. Mereka berangkat dari laut ke Merau lalu berkemah di padang gurun Sin. Sin. Yes. Tahu arti gunung Sin? Itu padang gurun lembah yang luas. Di situ tidak ada makanan dan minuman. Mereka menjerit. Lalu turunlah di situ manna, roti dari surga. Bapak Ibu, saya nggak pernah makan roti dari surga. Tapi bangsa Israel makan. Tapi bangsa Israel tidak pernah makan tubuh dan darah Yesus. Saya makan. Musa tidak pernah makan tubuh dan darah Yesus. Saya makan. Mereka berada di gunung Sin, dari padang gurun lembah yang tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka menjerit-jerit. Tuhan turunkan mana dari surga. Tuhan turunkan burung puyuh. Bayangkan 6 juta jiwa, bagaimana mungkin mereka bisa makan burung puyuh dari surga turun. Pernah lihat? Saya nggak pernah lihat. Tapi mereka tidak pernah tahu ada darah Yesus, tubuh Yesus. Saya makan itu setiap ada perjamuan kudus di sini setiap bulan. Tapi mereka makan mana dari surga. Apa artinya? Kehidupanmu dengan segala kebutuhanmu Tuhan pelihara. Itu di gunung Sin. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tuhan kirim mana, Tuhan kirim burung puyuh. Artinya
artinya mana itu menhu, disebut menhu. Apa ini? Apa ini? Apa itu menhu? Apa ini? Apapun daftar hidupmu, kebutuhan hidupmu, semua ada di surga. Dan Tuhan turunkan langsung dari surga. Kebutuhanmu seperti bangsa Israel, manna dan burung puyuh. Lanjutkan terus. Mereka berangkat dari padang gurun lalu berkemah di Dothan. Teruskan. Mereka berangkat dari Dothan lalu berkemah di Alus. Ya, Alus itu artinya kerumunan banyak. Ini kita kerumunan, orang banyak, lebih dari 2-3 orang. Apa kebutuhannya? Apa masalahnya? Mereka berangkat ke Alus. Di Alus itu apa? Tempat orang banyak, kerumunan. Kita ini orang banyak, lebih dari 2 orang. Tapi kalau kita sepakat bersatu, tidak mementingkan diri sendiri, kita setia sekata. Apa yang terjadi kalau kita setia sekata? Terima kasih Mbak Maya. Apa yang terjadi? Maka akan terjadi mujizat. Kamu lagi duduk di sini, apapun kebutuhan kamu, Tuhan akan lakukan mujizat. Yang satu hati percaya pada Kristus dan mengandalkan Kristus, maka kerumunan ini, saya tidak tahu kebutuhan kalian apa, keperluan kalian apa, tapi daftarnya Yesus sangat tahu. Dan Yesus bisa sanggupi itu. Yang pahit bisa manis, yang duka bisa jadi suka. Apakah saya orang berduka? Betul, karena suami saya dipanggil Tuhan. Tapi apakah saya sekarang bersuka? Betul, karena saya tahu suami saya ada bersama Tuhan. Dan saya pun bersama Tuhan. Apa yang perlu saya khawatirkan? Apa yang perlu saya cemaskan? Bapak Ibu, saya pun pernah mengalami kepahitan. Saya pun pernah mengalami bencana. Kalau saya bilang tidak, saya bohong besar. Karena saya orang percaya. Seluruh orang percaya pasti mengalami apa yang dialami bangsa Israel. 42 perjalanan kota persidangan. Silakan teruskan. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Ya, Rafidim itu dukungan. Tuhan mendukung hidupmu selalu dan selalu dan selalu dan terus dan terus dan terus. Walaupun kamu menghadapi kepahitan, walaupun kamu menghadapi onang duri, walaupun kamu menghadapi kesusahan, penderitaan, penyakit, sakit hati, kamu akan mengalami yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Asal kamu tetap teguh, Roh Kudus bersatu dengan rohmu. Jangan pernah pandang itu onang dan duri. Jangan pernah lihat itu penderitaan. Saya nggak pernah lihat kaki saya ini begini. Coba lihat, saya sudah bisa naik turun kaki ini. Apa ini? Allah melakukan. Saya beriman. Kalau saya berdiri, saya tidak duduk. Apa yang Tuhan mau lakukan pada saya? Ini dia. Tuhan sama dengan mujizat. Tuhan sama dengan kekuatan. Tuhan sama dengan sukacita. Tuhan sama dengan ketenangan. Tuhan sama dengan sumber rahmat, sumber hadirat Allah, sumber segala yang namanya damai sejahtera. Begitu hatimu tidak sejahtera, panggil satu nama, Yesus Kristus yang menyertaimu. Begitu hatimu pahit, panggil satu nama. Jangan pergi ke tetangga, jangan cari orang, tapi satu nama. Kamu lutut di bawah kaki Kristus. Bapak Ibu, saya senang melihat jemaat di sini. Kenapa? Saya melihat inilah jemaat-jemaat yang setia. Apakah kesetiaanmu tidak diperhitungkan Tuhan?
bahasa Yunani Indonesia. Saya tidak pernah baca Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab saya besar 2 kali ini. Itu hadiah putri saya buat saya. Judul Alkitabnya Cynthia Warman, cewek. 2 kali ini besarnya. Tapi tetap yang saya baca Alkitab ini Yunani dan Ibrani. Karena apa? Karena lengkap artinya yang sesungguhnya. Alkitab bahasa Inggris lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Penjelasannya lebih, pengertiannya lebih luas. Tapi Alkitab asli itulah makna yang sesungguhnya. Makanya saya bisa korakkan pengertian semua perjalanan bangsa Israel. Teruskan ayat berikutnya. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gunung Sinai. Ya, ada apa di gunung Sinai? Musa naik ke gunung itu. Lalu dia mengangkat tangannya, dia berdoa. Disitulah bangsa Amalek menyerang bangsa Israel. Siapa Amalek? Musuh. Apakah kamu punya musuh? Punya. Siapa musuh kamu? Bukan manusia. Iblis. Siapa? Rahimah. Iblis. Lucifer. Dia ada di depan tiap hari, tiap menit, tiap detik. Mengapain? Mengintimidasi otakmu, mengintimidasi hatimu. Kamu susah, kamu pahit, kamu menderita. Lihat sekelilingmu, hidup kok jadi gini. Kamu pernah berdosa, kamu pernah lakukan ini, kamu pernah lakukan itu. Padahal Yesus sudah lupakan. Sejauh timur dan barat, demikianlah pelanggaranmu telah dilupakan Tuhan. Amin. Tapi iblis berdiri di depanmu, mengingatkanmu, ini pelanggaranmu. Nah, kemarin, tadi pagi, dengar Bapak Ibu, hiduplah masa sekarang dan masa depan. Jangan pernah ingat kejadian tadi pagi, kejadian semalam itu nggak bisa terulang. Dan itu Tuhan nggak suruh ingat. Yang kamu ingat sekarang. Sekarang kamu ngapain? Dengar suara Tuhan. Dan ke depan. Amin. Jangan cuma dengar, pegang. Jangan cuma pegang, minta kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Amin. Teruskan ayat 16 sampai 17. Mereka berangkat dari padang gunung Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awah. Mereka berkemah di Kibrot Ta'awah. Bapak Ibu tahu, saya dulu waktu saya masih gadis, saya kerja di Departemen Perhubungan, bagian litbang, penelitian dan pengembangan dengan sahabat saya, orang Manado, dan papanya Brigjen. Saya berdua sahabat saya tidak usah sebut namanya. Kami dari tim Departemen Perhubungan yang Nasrani, kami pergi ke Yerusalem. Saya belum menikah. Saya bertemu dengan seorang Yahudi yang dia fasih berbahasa Indonesia, di mana di University Biola dia menjelaskan semua mengenai perjanjian lama, latar belakang Yahudi. Saya dibawa ke satu bukit yang bernama Qumran. Kalau para turis nggak akan ke sini, paling sampai Yeriko dikasih tahu, tuh bukit pengorbanan. Tapi dia nggak sampai di situ. Tapi saya diizinkan Tuhan sampai di situ. Kami tidur di gunung itu, namanya Gunung Batu. Itu ada biara. Tidak ada hotel, kami tidur di biara itu. Pagi-pagi kami turun, kami jalan lihat itu bukit. Ada apa dengan gunung itu? Gunung batu. Gunungnya dari batu, batu keras. Tapi saya bingung, loh, kok ada lubang-lubang? Siapa yang lubangnya kecil-kecil ini? Orang Yahudi ini bilang, yang dia percaya Yesus, Mbak, ini yang buat ulat. Saya teringat kitab Yesaya yang mengatakan apa? Bangsa Israel itu seperti ulat. Tahu ulat apa? Itu binatang paling lemah, binatang yang geli, menjijikkan. Saya melihat di situ ada ulat warnanya kuning hijau. Bagaimana mungkin ulat bisa membolongi batu, gunung batu yang begitu keras? Apa artinya?
dari batu. Begitulah orang percaya, begitulah bangsa Israel. Dia lemah. Kenapa lemah? Ahli Taurat itu semua pasal dia hafal, tapi pendeta nggak hafal satu ayat. Semua ayat ahli Taurat hafal, semuanya ngelotok di kepalanya. Tapi dia bertanya kepada Yesus, kamu siapa? Yesus jawab, aku Yesus orang Nazaret. Kenapa Yesus nggak bilang, aku Yesus orang Yerusalem, Bethlehem, lahir, kota roti, atau orang Kapernaum, atau gini, kamu mau tahu saya siapa? Turun malaikat, piu, selesai sini. Tidak. Yesus cuma berkata, saya Yesus orang Nazaret. Tahu arti Nazaret? Kota tersisihkan, kota bodoh, kota yang gak dianggap, kota yang sangat rapuh dan kecil. Yesus samakan dirinya orang Nazaret. Ada bangsa Israel yang sakit, dia sebut begini, Yesus orang Nazaret, anak Daud, kasihani aku. Dia nggak sebut Yesus orang Bethlehem. Ahli Taurat semua ayat satu, semua nyelokot dihafal di kepalanya. Dia tanya Yesus siapa? Yesaya sudah jelaskan akan ada seseorang menjadi penyelamat yang akan membuat bumi ini menjadi baru. Amin. Dan dia akan disiksa mati sampai wajahnya tidak dikenali lagi. Dan oleh pilurnya yang percaya sembuh. Ahli Taurat tidak tahu Yesus siapa, bahkan tanya, kamu siapa? Dia hafal semuanya. Saya nggak hafal satu-satu ayat, tidak. Saya cuma hafal pasal. Tapi ahli Taurat hafal semua satu. Tapi dia tanya siapa Yesus. Apa artinya? Mata hatinya tertutup. Apakah Bapak Ibu di tempat ini mata hatimu tertutup? Atau cuma mata jasmanimu yang terbuka? Mata hatimu lihat apa? Lihat kepahitan, lihat penderitaan, lihat kekacauan, lihat omongan orang yang pedas. Tidak. Mata hatimu lihat di depanmu, di dalammu, di sampingmu, di atasmu, di belakangmu ada pribadi yang dahsyat, namanya Yesus Kristus, Tuhan Allah Immanuel yang berjanji menyertai kamu selamanya. Teruskan ayat terakhir. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hajerot. Ya, terima kasih. Sampai sekian. Silakan duduk. Terima kasih Bapak, dua orang yang membacakan firman Tuhan buat kami. Mereka berangkat terakhir di Hazerot. Tahu arti Hazerot? Tertutup, terbuka. Apa yang kamu tutup dalam hidupmu, Tuhan pasti buka. Apa yang tertutup, jalan apa yang tertutup dalam hidupmu, pasti terbuka. Amin. Kenapa? Terakhir perjalanan di Hazerat bangsa Israel, semua yang tertutup terbuka. Apakah ada satu pun yang tertutup? Kalau orang bumi bilang apa? 99 pintu tertutup. Cuma ada satu yang terbuka. Tapi Yesus berkata, 99 tertutup, 1.000.000, 1.000.000.000, 1 rasa, aku bisa buka. Bapak Ibu, firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Hari ini untuk kamu. Inilah perjalanan hidupmu. Ingat dari awal saya bilang apa? Saya ke kuburan suami saya, ayah dan ibu saya. Tanggal kelahiran, tanggal kematian, stripnya kecil. Strip itulah fase hidupmu. Ingat-ingat fase hidupmu. 42 perjalanan bangsa Israel. 6 kali 7, 6 angka manusia, 7 angka Tuhan, angka sempurna. Semua dilewati, pahit, onak duri, lorong tajam, sukacita, semua dilewati. Karena apa? Hidup ini cuma bersih.
kesinggahan. Hidup ini tidak ada kekekalan. Yang ada waktu Yesus memanggil kamu. Saya mengimani, saya kakak beradik, abang beradik, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kami bergandengan tangan menyongsong kedua orang tua kami. Saya menyongsong suami saya sudah ada di atas bersama Yesus. Itu iman saya. Dan Tuhan pasti perhitungkan. Karena apa? Karena iman dan percaya adalah apa kehendakmu selaraskan dengan kehendak Tuhan. Katakan bukan kehendakmu Tuhan. Kamu pengen melangkah ke A, ke B, ke C, ke D, ke Z, lebih dari Z. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, arungi hatimu Tuhan, batalkan, gagalkan. Amin. Tetap kehendakmu di depanmu yang nomor Amin, satu. Tuhan. Amin. Maka itu diperhitungkan Tuhan. Itu yang disebut iman percaya. Bapak Ibu, kata strip tadi, itu perjalanan hidupmu. Strip saya, perjalanan hidup saya. Di balik amazing ada grace. Di balik amazing ada grace, ada berkat anugerah. Amazing, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ini seperti aku Tuhan. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dulu aku buta imanku. Sekarang celik dan aku melihat hadirat Allah. Amin. Dulu aku ragu, mataku melihat keajaiban kuasa kebesaran Tuhan. Tapi sekarang aku mengalaminya. 1 tahun sebulan suami saya tinggalkan kami berdua perempuan. Tapi yang saya alami, saya bisa menguatkan orang. Dari mana? Bukan karena saya siapa-siapa, saya berdosa, tapi karena Tuhan pilih. Dan semua kita dipilih Tuhan. Pertanyaannya, kamu mau atau tidak? Itu saja. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita angkat pujian ini. Karena di dalam setiap kata strip, itulah kehidupanmu. Amini lagu ini. Oh, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Saya mohon Pak Alex dan istri maju ke depan. Saya mohon dengan kerendahan hati Bapak Gembala untuk mendoakan suami istri ini. Dan dengan rencana Tuhan, bulan depan Deborah, putri rohani saya, akan melahirkan. Bapak Gembala akan mendoakan mereka.
di sini? Mari para pengerja tepuk tangan buat Deborah. Mari para jemaat angkat tanganmu. Bapak Gembala siap untuk mendoakan. Bulan depan seorang putri akan lahir. Ini putri rohani yang Tuhan beri bagiku. Aku sebagai ibu rohaninya bertanggung jawab untuk terus mendoakannya. Silakan Bapak Gembala siap, Gereja GPI Pengharapan. Jemaat terkasih, mari kita angkat doa kita menyerahkan pada Bapak Surgawi. Hamba meletakkan tangan kepada keluarga ini Tuhan. Kiranya turun kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang melahirkan anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi, anak penuh dengan kuasa Tuhan, anak penuh dengan mujizat Tuhan. Lahirlah anak-anak surgawi, sehingga melalui anak ini dapat kita melihat betapa besar kasih Tuhan, betapa besar iman mereka kepada Tuhan, dan percaya akan melahirkan anak-anak yang penuh dengan sukacita, damai betul Tuhan. Kiranya kuasa-Mu terus Tuhan menuntun keluarga ini menuju keluarga bahagia, keluarga sukacita, terlebih menjadi keluarga yang teladan bagi anak. Terima kasih Tuhan, pimpin mereka terus dengan Roh Kudus. Ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala. Imani apa doa Bapak Gembala yang didukung oleh semua pengerja